Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di kajian hari ini ya. Nggak kerasa ya, di tahun ini adalah Ramadan ke 1443 Hijriah ya. Dan alhamdulillah hari ini kita udah ke berapa ya, Kang? Ke berapa Ramadan ya? 20 apa 17 ya? 17 ya? 17 Ya. Ramadan ya? Gak kerasa kita udah mendekati ya untuk menuju ke 10 hari Ramadan, dan itu biasanya sibuk-sibuknya untuk itikaf, dan ya kita gak kerasa juga Ramadan itu akan berakhir ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap bisa semangat terus untuk memperdalam ilmu agama. Oke. Nah, sebelum kita memulai kajian online hari ini, marilah kita sama-sama untuk membaca doa ya, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian baik. Nah, alhamdulillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita hari ini untuk kajian online ini dilancarkan dan semakin dipahami sehingga kita benar-benar bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa peserta yang belum tahu nih gitu kan, mungkin baru gabung juga untuk hari ini. Ini kita nama kajiannya teman gue ya. Nah, teman gue itu singkatan dari tim ngaji gue ya, gitu. Jadi ini adalah para pemuda-pemudi yang benar-benar curious banget gitu, penasaran tentang gimana ya kita pengen belajar Islam tapi dengan bahasa kekinian gitu. Nah, untuk tujuan kajian teman gue ini ya, kita untuk Ramadan kali ini kita lebih membahas tentang temanya tentang sejarah ya. Jadi bagaimana pelajaran sejarah dulu dari penyebaran agama Islam dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya sampai akhirnya ke kita, itu bisa kita pahami sehingga bagaimana ya implikasinya untuk ke kehidupan kekinian ini. Gitu. Nah, untuk tema hari ini ya. Yang akan dibahas oleh pemateri kita yaitu semangat berilmu. Highlightnya demi cita-cita Islam rahmatan lil alamin. Oke. Nah di sini poin-poinnya itu kita akan membahas tentang hubungan kondisi umat Islam dengan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Dan yang poin kedua adalah pelajaran dari orang-orang terpilih dalam mencintai ilmu pengetahuan. Dan poin yang tiga, ilmu pengetahuan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke pemateri selanjutnya, kita akan memperkenalkan dulu ya pematerinya. Pemateri hari ini alhamdulillah kita akan bersama Kang Irfan ya. Kang Irfan ini fokusnya di penggiat komunitas pemuda ya Kang ya. Nah di sini Bismillah ya untuk bisa kita boleh mulai di sini untuk sekarang. Tapi sebelumnya saya akan ingatkan lagi bagi teman-teman yang gabung di kajian online ini untuk di akhir series pelajaran kita akan ada giveaway ya, hampers yang akan diberikan oleh kajian teman gue ini.
Nah, jangan lupa setelah kajian ini bisa merangkum gitu apa yang didapat dan bisa langsung dituliskan di story Instagram dan tag @teman-gua-id. Oke. Nah, silahkan Kang, boleh dimulai untuk pemateriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, maka baiknya kita selalu memuji Zat yang Maha Hidup, yang Maha Khalik telah menciptakan kita dan alam semesta beserta isinya, yang dimana memang sudah sepantasnya gitu ya kita tetap memujinya gitu ya, dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali gitu. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yang sepantasnya kita menjadikan beliau idola, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat perjuangan beliau kita sampai pada saat ini bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada teman-teman dari teman gue ID ini, yang Masya Allah ya tadi ternyata teman gue ID itu bukan hanya makna tersirat gitu ya, bukan bermakna teman secara umum gitu, tapi merupakan singkatan gitu ya, yang dimana singkatannya itu menjadi suatu cita-cita dan visi ya bagi orang-orang di dalamnya untuk ingin sama-sama berkembang gitu ya. Ya harapannya dari teman-teman teman gue ID ini bisa terus memberikan manfaat gitu ya kepada sesama, terutama kepada pemuda yang pada hari ini gitu ya, pemuda pada hari ini sekiranya itu butuh sekali gitu ya, butuh sekali untuk support system atau penyemangat gitu ya dalam hidupnya gitu. Dan memang ya terima kasih banyak ya atas kesempatannya telah diberikan kepada kami selaku panelis, di mana mungkin untuk pada kegiatan kali ini harapannya kita tidak perlu terlalu serius gitu ya. Anggap saja ini sebuah obrolan gitu ya, obrolan atau cerita yang dimana sudah seharusnya bahwa apa yang nanti panelis sampaikan itu murni merupakan nasihat ya, murni merupakan nasihat untuk panelis sendiri yang secara umum bisa teman-teman dapatkan gitu ya, bisa teman-teman ambil pelajarannya gitu. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama ya untuk kegiatan ini. Tapi sebelumnya alangkah baiknya gitu ya jika kita yang sudah dipertemukan gitu ya di sore hari yang cerah ini, walaupun jarak dan waktu yang berbeda gitu, tetap Allah takdirkan gitu ya, alhamdulillah untuk bisa menempuh kegiatan pada sore kali ini. Nah, di mana tentu saja ya sudah sepantasnya kita menjadikan kegiatan pada sore hari ini merupakan bentuk ibadah kita gitu ya, pada niatnya itu. Tidak ada maksud atau tujuan lain gitu. Di mana kan sudah diperintahkannya gitu ya, kenapa kita diciptakan di dunia ini ya sebagai manusia itu, sebagai manusia pada tertulis jelas gitu ya pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56,
Ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang di mana Allah tidak semata-mata gitu ya menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah padanya. Oleh tentu harapannya pada kegiatan sore kali ini tetap gitu ya apa-apa waktu yang kita korbankan, harta yang kita keluarkan itu dapat bernilai ibadah gitu ya, dapat bernilai ibadah bagi teman-teman semua. Jadi mungkin untuk materi kali ini ya lumayan sebenarnya hampir umum gitu ya, mungkin untuk teman-teman semua. Yang dimana kan kita membicarakan soal ilmu gitu ya. Kenapa sih kita perlu gitu ya mempelajari atau memaknai hakikat tentang menuntut ilmu gitu. Nah, padahal kan menuntut ilmu itu memang pada dasarnya sudah diwajibkan gitu ya. Memang sudah diperintahkan itu untuk menuntut ilmu gitu. Dan ternyata memang sudah kan ketika kita ya sebagai manusia itu ditugaskan untuk beribadah. Nah, bagaimana cara kita beribadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melalui proses kita menuntut ilmu gitu ya. Ketika kita tidak mengetahui ilmunya, apa yang akan kita ibadahi gitu. Nah, jadi pada pernyataan ini itu merupakan suatu poin penting gitu ya ketika untuk ingin melakukan suatu ibadah, kita tentu saja harus paham ilmunya gitu. Nah, tidak hanya dalam ilmu agama yang dimana kan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya gitu ya, seperti ilmu-ilmu yang kita ketahui pada umumnya itu sama juga gitu halnya gitu ya. Ketika kita ingin mengamalkan sesuatu di dunia itu penting kita mengetahui ilmunya. Nah, untuk membicarakan soal ilmu pengetahuan itu cukup menarik gitu ya pada saat kondisi saat ini yang dimana kan sudah kita ketahui sama-sama gitu ya, yang dimana kan ilmu pengetahuan itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh umat Islam gitu ya. Ya banyak hal cerita tentang umat Islam yang dimana kan merupakan zaman-zamannya kita dalam keterpurukan gitu ya, baik dalam segala hal gitu. Selain itu, mungkin banyak juga ya kita melihat kondisi lingkungan gitu ya, kondisi lingkungan yang dimana bumi Allah ini tidak terawat dengan sebaik-baiknya gitu. Apakah benar seperti itu gitu ya? Ya jadi insya Allah ya ini bukan bualan semata gitu ya, ketika mungkin ketika lihat banyak sumber daya alam tidak terkelola secara maksimal dan melihat pengelolaan yang lainnya itu kurang maksimal ya, karena memang pada dasarnya itu tidak didasari oleh akidah yang benar gitu untuk mengelola suatu bumi gitu. Nah, selain itu kan memang kiblat ilmu pengetahuan pada saat ini itu banyak dikuasai oleh orang-orang barat gitu ya, yang secara umum kebanyakan mereka ya non-muslim gitu. Banyak kiblat yang baik itu dari bidang kedokteran, matematika dan lain sebagainya itu kita banyak mengiblat ke sana gitu. Apakah itu baik ya? Tentu ada baiknya juga, sebenarnya itu tidak sepenuhnya buruk, cuman memang yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan mereka itu akidah yang melandasi gerakan kita gitu. Yang mungkin bisa kita lihat juga gitu ya, ketika kita lihat pada saat dahulu, pada saat melihat sejarah sebelumnya itu dikenalkan bahwa Islam itu menguasai 2/3 dunia gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana gitu cara umat Islam itu bisa menguasai 2/3 dunia gitu. Tentu saja dengan semangat menuntut ilmu gitu. Nah, jadi pada kegiatan sore kali ini harapannya itu kita semua itu bisa sama-sama gitu ya lebih mengutamakan untuk
lebih mengutamakan menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu gitu. Ya, jadi mungkin dari teman-teman ada yang tahu mungkinnya masa-masa atau yang biasa disebut golden age gitu ya, masa keemasan Islam di bidang ilmu pengetahuan itu terletak pada zaman-zaman dinasti Abbasiyah gitu ya, yang dimana kan memang pada saat itu kondisi dari baik itu dari pihak penguasa dan dari pihak ulama itu saling mendukung gitu ya, saling mendukung untuk eh, sharing atau menuntut keilmuan gitu. Yang dimana kan ketika kita ingin berproses, ketika proses kita itu ingin berhasil gitu ya, ingin tingkat keberhasilannya itu maksimal, itu ya tidak lain ya harus ada dukungan gitu ya, dukungan dari lingkungan sekitar dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk kalau misal berjalan lebih mundur gitu ya, misalkan kita mengambil sejarah lebih jauh itu bahkan lebih luar biasa lagi gitu ya ketika zaman Khulafaur Rasyidin dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu bahkan lebih luar biasa lagi gitu. Yang dimana kan memang pada saat itu mungkin belum dikenal gitu ya, belum dikenal tentang literasi tulisan atau literasi tulisan tentang pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi ya pengelolaan bumi Allah pada saat itu cukup baik gitu ya, bahkan bisa menguasai 2/3 dunia itu sungguh luar biasa gitu ya, prestasi yang tercatat di sejarah itu memang patut dibanggakan gitu ya, jika Islam pernah menguasainya gitu. Dan memang apakah suatu kewajiban gitu ya, seorang umat Islam itu menguasai dunia gitu. Padahal kan memang diperintahkannya kita kan untuk beribadah gitu ya, untuk beribadah dan memang ibadah yang dimaksud kan pasti orientasinya kan akhirat gitu ya, keselamatan di akhirat gitu. Nah, kira-kira penting nggak sih buat kita gitu untuk menguasai bumi Allah gitu? Ya tentu saja sangat penting gitu ya. Yang dimana kan untuk bahkan dari pentingnya kita menguasai bumi Allah itu sudah diperintahkan sendiri gitu ya oleh Allah yang dimana kan diciptakannya manusia itu untuk dijadikan khalifah gitu ya di muka bumi gitu. Nah padahal argumen ini tuh pernah ditentang gitu ya, pernah dipertanyakan oleh malaikat gitu. Kenapa kita sebagai makhluk gitu ya, makhluk atau manusia itu bisa terpilih gitu ya, bisa terpilih untuk menguasai bumi Allah gitu. Untuk ya menguasai atau merawat bumi Allah ini yang indah ini gitu. Padahal kan ya sudah kita lihat sendiri gitu ya, umat sifat dari umat manusia ini kan eh, suka menumpahkan darah saudaranya, membuat kerusakan dan lain sebagainya. Tapi tetap saja gitu ya tugas khalifah ini diamanahkan kepada manusia gitu. Memang di situ ada poin yang dimana ya pasti Allah mengetahui gitu ya apa yang tidak kita ketahui. Yang dimana kan ini menjadikan suatu perintah gitu ya secara langsung bagi kita umat manusia itu untuk menjaga bumi Allah gitu ya, secara khusus pada kita sebagai umat Islam gitu. Kalau bukan umat Islam yang menjaga bumi Allah, lantas siapa lagi gitu ya? Jika kita serahkan gitu ya kepada umat non Muslim gitu ya, ya nauzubillah min dzalik gitu ya, wallahu alam bisa kita lihat sendiri gitu sekarang gitu ya, yang dimana kan dikabarkan juga oleh Nabi Muhammad, yang dimana kita termasuk zaman yang dimana para pemimpin itu zalim gitu ya, tempat para pemimpin yang zalim gitu ya. Bisa kita lihat sendiri gitu ya, dampak yang ada pada saat ini gitu ya di entah itu di Indonesia di negara kita sendiri bahkan di secara mengglobal gitu ya, mengglobal di dunia. Gitu. Sungguh luar biasa gitu ya dampaknya yang dimana sebaiknya itu harus dikuasai oleh umat Islam agar lebih baik itu malah dikuasai oleh orang non Muslim. Yang dimana ini jadi kan secara uh,
sistematikanya itu bumi itu diciptakan oleh Allah untuk dijaga secara khusus oleh umat muslim gitu. Nah, ketika semisal kita melihat di lapangan, ternyata yang menguasai bumi Allah itu orang selain Islam gitu. Otomatis kan bisa kita simpulkan bahwa justru orang selain Islam lah yang telah merebut hak orang umat muslim untuk menguasai bumi Allah gitu. Nah, oleh karena itu kan kita kalau misalkan realitanya seperti itu, kita tidak bisa diam saja gitu kan. Melihat hak kita diambil nih. Hak kita untuk mengelola bumi Allah itu diambil oleh umat yang tidak berakidah lurus dan lain sebagainya gitu. Yang sudah pasti harus kita ambil kembali yang hak kita untuk mengelola bumi Allah gitu. Nah, untuk hikmah-hikmah dari bagaimana, jadi ya mungkin itu sekilas tentang kenapa gitu ya, yang satu latar belakang yang atau masalah yang harus kita sama-sama renungi gitu ya. Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu. Selain itu menuntut ilmu juga kan banyak keutamaannya mungkin ya. Keutamaannya yang dimana kan Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu gitu ya. Yang dimana dalam hadis Nabi itu ada tertulis bahwa sungguhnya ulama atau penuntut ilmu itu adalah pewaris para nabi gitu ya. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu gitu ya. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, dalam hadis tersebut kan memang sudah sepantasnya gitu ya kita berupaya, harapannya ada upaya untuk mendapatkan warisan gitu ya, warisan yang diwariskan oleh para nabi yang berupa ilmu gitu. Dan harus kita pahami juga bahwasanya ilmu itu kan ilmu merupakan suatu karunia gitu ya. Ilmu dan harta itu merupakan suatu karunia yang dimana sudah Allah berikan gitu ya kepada kita, menjadi hak kita dan diupayakan untuk kita manfaatkan gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan eh, secara tetap landasan kita itu kembali ke akidah kita gitu ya, yang dimana untuk semata-mata mendapat ridha Allah. Nah, mungkin untuk beberapa contoh pada zaman sahabat itu ada sahabat yang memang sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal baik oleh Rasulullah dan oleh sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, itu orang yang dikenal berstatus sebagai alim gitu ya. Di mana pasti teman-teman tahu karena sudah sangat populer gitu ya. Yang di mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan suatu sahabat Nabi yang memang sudah sepantasnya gitu ya berstatus sebagai alim gitu ya. Di mana kan kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad, mohon maaf, bahwa kita ketahui sendiri bahwa sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib itu merupakan salah satu kader Nabi Muhammad secara langsung gitu ya. Dididik oleh Nabi secara langsung, yang dimana kan dari beliau kecil itu sampai beliau dewasa, terus kehidupannya itu selalu bersama Rasulullah gitu ya. Padahal pada saat itu mungkin ya seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan belum ada gitu ya, belum berkembang seperti sekarang itu teknologi penulisan dan lain sebagainya. Tapi memang sudah Allah karuniakan mungkin ya, Allah karuniakan kepada umat-umat Islam pada zaman Rasulullah itu tetap mereka tetap menuntut ilmu gitu ya, walaupun caranya mungkin berbeda dengan pada saat ini gitu. Dimana kan kalau misal dikabarkan itu eh, proses pendidikan Rasulullah kepada Ali itu kurang lebih ada 4 metode gitu ya kalau yang disimpulkan itu. Yang pertama kan ada percakapan Rasulullah secara langsung kepada Ali gitu ya, di mana kan tutur kata Rasulullah itu merupakan wahyu gitu ya, merupakan wahyu yang tidak ada satupun gagasan pribadi Rasulullah gitu. Jadi yang dimana kan Rasulullah merupakan wali Allah,
perantara antara Allah dengan umat Islam. Jadi memang segala sesuatu yang Rasulullah ucapkan itu merupakan wahyu gitu ya, wahyu yang artinya langsung dari Allah. Nah, Sayyidina Ali itu secara dari kecil sampai dewasanya itu terus gitu ya melakukan komunikasi dengan Rasulullah gitu ya, yang otomatis secara tidak langsung itu mendidik beliau sehingga sampai saat ini gitu ya. Selain itu proses pendidikan yang selanjutnya itu ada hmm, apa ya? Nah, selain percakapan, jadi Rasulullah sendiri itu menjadi tauladan gitu ya, tauladan bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Di mana dari setiap gerak langkah Rasulullah itu menjadi suatu ajaran gitu ya, jadi suatu pelajaran yang dimana sebagai suri tauladan yang baik itu memang sudah sepantasnya gitu ya, apa yang ada di kehidupan Nabi itu menjadi pelajaran gitu ya. Yang dimana kan Ali bin Abi Thalib sendiri itu secara langsung melihat bagaimana Rasulullah berkehidupan yang otomatis menjadi pelajaran gitu ya bagi beliau gitu. Nah, lalu selanjutnya itu di mana Ali bin Abi Thalib itu ketika dididik oleh Rasulullah lalu mempertimbangkan nasihat mengenai berita baik gitu ya, berita baik atau hal-hal baik, berita baik yang dimana kan merupakan wahyu atau dari Al-Quran kan selalu seperti itu ya, di mana berita baik dan berita buruk atau peringatan gitu ya. Nah, dari pertimbangan itu menjadikan suatu proses pendidikan juga gitu ya bagi Ali bin Abi Thalib gitu ya, untuk langkah ke depannya gitu. Nah, untuk setelah melaksanakan eh, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib juga selalu melaksanakan pembiasaan gitu ya, selalu melakukan pembiasaan menerapkan ajaran Rasulullah gitu ya. Di mana kan ada tertulis juga gitu ya dalam suatu hadis bahwa eh, banyak gagasan atau gerakan Ali itu sama seperti gagasan gerakan Rasulullah. Yang dimana setelah melakukan proses pendidikan itu menjadikan karakter Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu terbangun gitu ya. Baik itu dari segi kebijaksanaannya, keadilannya, keberaniannya, sampai beliau menjadi khalifah itu sangat ini gitu ya, sudah mencontoh langsung gitu ya dari suri tauladan yang baik. Selanjutnya ketika itu kan contoh orang-orang terbaik yang dimana menuntut punya semangat menuntut ilmu gitu ya, dan harapannya kepada kita gitu ya yang hidup pada zaman ini yang mana sudah ditakdirkan mungkin ya, ditakdirkan oleh Allah berjuang di zaman ini gitu. Harapannya bisa mempunyai semangat juga gitu ya, seperti orang-orang terdahulu, seperti sahabat-sahabat Nabi terdahulu, sama bisa sama-sama punya semangatnya gitu ya untuk menuntut ilmu gitu. Yang digunakan tadi dari keutamaan-keutamaannya, banyak juga ya keutamaan-keutamaan yang bisa didapat, dan uh, tentu saja landasan kita kembali ke untuk menggapai ridho Allah gitu ya dalam menuntut ilmu. Dari dari kenapa kita penting mengupayakan untuk menuntut ilmu itu ada suatu ayat yang menarik gitu ya, di mana pada Quran surat Shad ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.
sungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Yang dimana doa doa sebelumnya itu diucapkan oleh Nabi Sulaiman gitu ya. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan estafeta kekhalifahan dari Nabi sebelumnya itu Nabi Daud itu berdoa seperti itu gitu ya. Di mana Nabi Sulaiman itu mengharapkan suatu kerajaan yang eh, tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Yang otomatis kan itu maksudnya kerajaan yang tinggi gitu ya, yang tinggi dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah pantas gitu Nabi Sulaiman itu berdoa seperti itu gitu ya kepada Allah gitu. Ya tentu saja pantas gitu ya. Kenapa pantas? Karena memang sudah haknya, hak bumi Allah ini dikelola oleh umat Islam gitu ya. Dan harapannya dari ayat ini itu kita sebagai umat Islam itu sama memiliki mindset seperti ini gitu ya. Mungkin yang di sini ada teman-teman yang belajar ekonomi itu berdoa gitu ya. Ya Allah, gitu. Jadikanlah aku ahli ekonomi yang melebihi dari ahli ekonomi lainnya gitu. Dan mungkin yang lain sebagainya dari ada yang belajar kedokteran berdoa juga seperti itu yang memiliki mindset seperti itu. Punya keahlian kedokteran yang melebihi dari dokter-dokter yang lainnya gitu. Yaitu sebetulnya merupakan sesuatu yang pantas gitu ya, bukan sesuatu yang tidak pantas karena memang kalau bukan oleh umat Islam yang menguasai hal-hal seperti itu oleh siapa lagi gitu ketika nanti diperlukan gitu ya. Yang memang pada koridor ini tetap landasan awal kita sebelumnya itu akidah yang lurus serta mengharap ridha Allah gitu ya, tidak mengharap yang lainnya. Memang suatu peringatan juga gitu ya kepada para penuntut ilmu yang dimana kan ketika ada seorang penuntut ilmu yang niatnya itu dia ingin mencari ketenaran gitu ya, mencari ketenaran atau ingin mendebat atau menyanggah ulama-ulama yang lainnya itu ya naudzubillah min dzalik itu dapat murka gitu ya, dapat murka, dapat azab dari Allah dan tempatnya di neraka gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi kita gitu ya sebagai pemuda yang istilahnya yang masih berjuang gitu ya pada saat ini karena kan belum belum dicabut kan banyak gitu ya. Masih istilahnya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk eh, terus mengupayakan gitu ya, mengupayakan agar kita berjuang gitu ya untuk mengharap ridha Allah Taala. Ya mungkin untuk bahasan kali ini mungkin cukup sekian yang panelis ingin sampaikan. Atau barangkali mungkin ada sesi tanya jawab dari teman-teman gue ID, sangat dipersilahkan gitu ya. Harapannya kita tetap bisa berdiskusi aktif gitu ya di forum ini. Tidak satu arah. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kang. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kang Irfan sudah memaparkan materi hari ini. Ya. Mungkin saya mau berpendapat lah ya dari materi yang tadi. Ternyata memang untuk saya pribadi ternyata diingatkan kembali bahwa sebenarnya memang tugas kita tuh sebagai wakilnya Allah di muka bumi, di mana karena wakilnya Allah kita harus menebarkan ya ilmu gitu. Ilmu yang emang kita kuasai juga dalam ilmu secara dunia, tapi bagaimana caranya kita mengantarkan kepada Allah gitu. Nah, di sini sih jadi ke-trigger juga sih Kang. Maksudnya ternyata tugas kita tuh mungkin kalau dibilang berat ya,
Karena ternyata bukan hanya cuman udah hidup dari kecil terus sampai gede kita didik, terus kan biasanya tuh yang normal tuh oh ya jadi orang sukses, punya duit banyak, udah gitu ya. Terus banyak prestasi, tapi ternyata di sini di apa ya benar-benar di underline banget kayak dengan prestasi itu, dengan misalnya harta yang melimpah, segala suatu potensi ternyata harus benar-benar dalam rangka tujuannya intinya ke Allah gitu. Nah, tapi di sini kan apa ya kita tuh suka bingung Kang, bagaimana ya supaya kita tuh bisa lurus niatnya, terus menyambungkan tujuan kita khalifah sampai akhirnya kita bisa sukses nih jadi khalifah gitu. Ini sebenarnya langsung sekalian pertanyaan ya secara pribadi nih saya mau tanya ke Kang. Gimana supaya kita benar-benar bisa fokus dan berperan dengan baik yang memang sesuai dengan Allah. Itu aja sih Kang sebenarnya. Mungkin bisa lebih didetailkan penjelasannya itu gimana ya step by step-nya gitu. Jadi ya alhamdulillah siap dari gagasan dari ini. Memang tadi sebelumnya ada yang lupa disampaikannya. Jadi memang untuk bahasan ilmu ini, memang kita kan tetap harus memprioritaskan ilmu agama juga gitu ya. Ilmu agama yang dimana kan landasan kita untuk beribadah tadi gitu. Jadi memang untuk harapannya kita sebagai pemuda itu bisa semangat juga gitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti di temangue.id ini kan, dimana kan majelis ilmu itu merupakan suatu majelis yang dirahmati Allah langsung gitu ya. Banyak juga didoakan oleh malaikat dan lain sebagainya gitu. Itu penting juga gitu ya ilmu agama untuk landasan kita dalam beribadah gitu. Nah, tadi memang untuk bagaimana dengan ilmu-ilmu lainnya gitu kan. Memang kita juga dari kecil mungkin udah sering di ini juga ya, banyak mungkin diajarkan atau diberitahu oleh orang tua, harapannya ya kita bisa sekolah yang benar, bisa berkarir yang bagus, sehingga kan bisa sukses gitu ya. Nah, walaupun memang itu juga ketika itu mungkin orang tua juga kan ya memberi nasihat seperti itu agar kita kan bisa lebih leluasa juga gitu ya dalam beribadah gitu ya. Karena memang ketika kita beribadah juga kan butuh eh, dorongan itu ya, butuh dorongan atau butuh support gitu ya. Yang dimana kan support itu merupakan suatu ya logistik itu, harta, benda dan waktu, ilmu yang kita ini. Gitu. Dan jadi ya memang seperti itu gitu ya. Untuk kalau misalkan mindset kita dulu bisa sukses di dunia itu bisa seperti itu. Dan tapi ternyata ada amanah yang lebih mulia lagi gitu kan. Yang dimana suksesnya kita di dunia itu harapannya bisa uh, mengelola atau memberikan dampak yang lebih baik lagi gitu kepada ya misalkan kepada sesama, kepada masyarakat itu. Kalau sebelumnya kan kita kita punya target atau mimpi tujuan untuk sukses. Mungkin lebih mohon maaf mungkin untuk saya pribadi dulu berpikirnya mungkin untuk diri saya pribadi mungkin ya bisa bisa banyak harta itu untuk diri saya pribadi. Nah, harapannya untuk tujuan yang lebih mulia itu ketika kita bisa sukses, bisa kaya atau dan lain sebagainya itu bisa bermanfaat juga gitu untuk bisa berdampak baik gitu untuk sesama juga gitu. Dimana kan kalau kita misalkan sukses mengelola bumi Allah, misalkan kan eh, pertanian kita bisa sukses, kebunan bisa sukses itu harapannya dampaknya bisa ke yang lain tuh mendapatkan hasil yang baik juga gitu. Tidak hanya untuk kami pribadi gitu. Nah untuk niat mungkin ini cukup ini juga gitu ya teh cukup cukup saya cukup berat juga gitu ya apalagi kan kita memang sudah banyak godaan juga gitu ya dan memang ada
makhluk Allah yang ditugaskan untuk menggoda kita gitu ya, dari zaman Nabi Adam itu sendiri itu memang sudah ditugaskan untuk menggoda kita, dan harapannya itu memang dijadikan suatu ujian, ya. Dijadikan suatu ujian yang dimana kan oh, Allah itu kan memberikan status kepada manusia itu sebagai, mohon maaf, memberikan status kepada umat Islam itu sebagai umat terbaik gitu ya. Nah, untuk mendapatkan status atau yang mendapatkan status umat terbaik itu kan kita pasti diuji dulu gitu. Ketika kita ya ingin lulus ujian sekolah atau ketika kita ingin lulus di universitas itu kan gak mungkin kita langsung lulus gitu. Tentu saja kita kan mendapat ujian gitu. Dan ternyata ujian yang Allah berikan kepada umat Islam itu tidak hanya pada umat-umat Nabi Muhammad gitu ya. Bahkan ketika umat-umat terdahulu pun mereka mendapatkan ujian juga gitu, dan bahkan dikabarkan di Al-Qur'an ujiannya lebih berat gitu. Nah, mungkin itu untuk niat ya, harapannya kita bisa sama-sama terus meluruskan niat gitu ya. Mungkin untuk seperti tips-tips yang sederhananya kita harapannya itu bisa berjamaah gitu ya, bisa memanfaatkan jamaah kita yang otomatis kan kita harapannya punya selalu teman yang soleh atau soleha gitu ya. Teman yang soleh itu yang selalu mengingatkan kita tetap di jalan yang lurus. Mungkin seperti ketika Teh Dini kumpul dengan teman-teman dari temangue.id itu harapannya ya bisa saling mensupport terus gitu ya, mensupport, memberikan nasihat yang baik. Dan itu ya yang kami pahami hanya itu gitu ya, kalau semisal kita ingin terus bertahan gitu ya. Yang harapannya ya teman-temannya juga punya satu visi yang sama gitu ya untuk berjuang gitu ya di jalan Allah. Mungkin seperti itu deh. Iya, makasih Kang. Berarti intinya kita jangan sampai lupa ya, ternyata setan itu masih selalu ada, bahkan ngegoda kita sampai sakaratul maut juga ya Kang ya. Dan yang poin paling penting sih, jadi keinget lagi bahwa memang kita harus berjamaah ya, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Karena kalau sendiri itu godanya gede banget gitu kan. Gede banget, pokoknya lebih istilah rentan lah futurnya gitu. Dan tadi ya, keinget lagi bahwa berkumpullah sama teman-teman yang soleh gitu. Karena memang saya juga ingat bahwa kita tuh tergantung sama agama teman kita ya gitu. Agama, terus karena agamanya terus jadi akhlaknya seperti apa, dan biasanya kita cepet terdakwahi juga kalau sama teman gitu kan. Kadang misalnya orang tua nih kadang nggak kita dengerin, tapi kalau omongan teman kita dengerin gitu, terus kayak cepet banget gitu kerasa sih. Jadi memang ternyata seperti itu ya, dan diingatkan juga kembali bahwa ternyata kita tuh benar-benar diwajibkan menuntut ilmu ya gitu. Maksudnya kadang tuh suka males tuh kan, maksudnya kayak aduh udah deh, kayak misalnya contohnya ya, udah deh misalnya udah S1 nih, aduh sekolah lagi nggak ya, terus kayak ambil ilmu apa lagi ya, belajar. Kadang suka merasa cukup gitu, kayak ya udahlah, udah fokus aja cari duit misalnya, kayak kerja aja gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata karena memang diingat lagi nuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan pada akhirnya kita juga ya berharap semoga dengan keilmuan yang masing-masing ambil terus kita jadi tokoh gitu kan. Terus akhirnya kita bisa ngajak masa lebih banyak untuk sama-sama ingat ke Allah gitu, kayak oh iya juga ya, ternyata emang itu tuh tujuan yang insya Allah lebih ngunci ya daripada tujuan yang kayak apa ya, biasanya tuh kayak ya misalnya mau ngambil S2 nih misalnya sampai S3, ya biar ketara nih, title-nya panjang misalnya. Biasanya kayak gitu kan itu kan niatnya udah salah, berarti kan misalnya kayak aduh ini udah menyimpang nih gitu kan. Jadi benar-benar benar-benar harus berusaha sebenarnya lurusin niat gitu. Nah mungkin dari selain saya, mungkin dari teteh di sini yang sudah bergabung, siapa tahu ada yang mau bertanya gitu yang masih
penasaran itu tentang membahas tentang keilmuan, boleh silahkan. Iya, aku mau nanya dong. Boleh. Sebenarnya sih tadi ada pertanyaan yang sudah terjawab ya mengenai masalah belajar. Jadi tadi tuh mau nanya tentang kadang tuh kan kita masih ngelihatnya terpisah gitu ya, memang terpisah sih gitu kan antara kita belajar ilmu agama sama kita belajar ilmu dunia gitu kan. Cuman kan kalau kita tuh ngelakuin apa-apa kan perintahnya harus karena Allah gitu. Bekerja ya harus karena Allah, sekolah harus karena Allah, belajar juga tentunya harus karena Allah, walaupun pelajaran yang kita pelajarin tuh pelajaran dunia gitu. Tapi ya tadi sudah terjawab sih gitu. Mungkin mindsetnya adalah ketika kita mempelajari sesuatu yang mungkin support buat pekerjaan kita sehari-hari gitu, yang lebih bernilai ke dunia daripada tentang Islam dan Allah gitu. Mindsetnya adalah tujuannya supaya kita bisa lebih ahli dan bisa jadi itu tadi khalifah, bisa jadi expert di bidang itu dan bisa istilahnya membantu bumi Allah kayak gitu. Terus ada pertanyaan lain sih, tapi mungkin yang ini nanti bisa ditanggapin ya. Nah, pertanyaan lainnya tuh adalah sebenarnya kayak gimana sih gambarannya gitu, kalau boleh di-share pendidikan gitu di zamannya Rasulullah atau mungkin Khulafaur Rasyidin gitu, pendidikannya tuh seperti apa gitu. Mungkinkah ada yang bisa kita terapkan gitu, misalnya kayak di forum kajian kita gitu. Apa kayak masih relevan? Tapi saya mikirnya sih mungkin seharusnya apa yang dibawa sama Rasulullah tuh ini ya, maksudnya pasti applicable untuk sepanjang zaman gitu. Nah itu sih. Jadi memang seperti sebelumnya gitu ya, ketika kalau Suaranya kecil kan? mohon maaf ya, ini Ini mic-nya ini. Jadi memang untuk ilmu itu sendiri itu bisa kita pahami sendiri gitu ya, apakah berbeda antara ilmu agama dan ilmu dunia gitu. Kalau misalkan kita secara tarik garis besarnya, baik maupun itu ilmu agama ataupun ilmu dunia itu sama-sama datang dari Allah gitu ya. Datang dari Allah dan merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita gitu ya, sebagai manusia. Yang harapannya bisa kita manfaatkan gitu ya dalam berjuang gitu. Dan untuk yang kedua itu mungkin lebih ke metode mungkin ya teh. Metode bagaimana sih untuk orang-orang pada saat itu pada zaman Nabi atau Khulafaur Rasyidin itu bagaimana cara belajarnya dan lain sebagainya itu mungkin kalau yang kami pahami itu bersumber secara langsung gitu ya. Kalau misalnya kita melihat sejarahnya itu kan ketika proses masih pada masa dakwah itu, masa dakwah di Mekah atau Madinah itu Rasulullah atau Nabi Muhammad itu membuat suatu rumah-rumah belajar gitu ya. Ada bait, banyak yang dikenal itu kan ada bait Khadijah atau baitul Arqam, itu memang awalnya itu untuk mempelajari Islam itu dari situ gitu, sumbernya itu gitu. Dimana kan kalau misal pada saat Nabi Muhammad masih menjalankan dakwahnya itu memang pendidikan mungkin bisa dibilang langsung gitu ya, secara langsung kepada Nabi Muhammad gitu ya. Untuk sarananya ya mungkin seperti tadi ada rumah-rumah belajar gitu ya. Dan mungkin kalau yang tadi sebelumnya disampaikan juga ada proses Rasulullah mendidik Ali itu mungkin secara langsung seperti itu gitu ya, secara langsung dibimbing oleh Rasulullah, mungkin baik dari pada saat cakapan atau mungkin Ali yang memperhatikan Rasulullah secara langsung, dari segi tauladannya Rasulullah itu diperhatikan secara langsung dan lain sebagainya. Dan mungkin memang kalau semisal pada masa kenabian itu sudah banyak gitu ya, seperti sahabat-sahabat baik itu Ibnu Abbas
Siti Aisyah ataupun Ali bin Abi Thalib itu meriwayatkan hadis-hadis gitu ya, yang dimana memang sudah diperuntukkan itu untuk generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Generasi mungkin setelah Rasulullah wafat itu kan tetap berlangsung gitu ya. eh, Perjuangan Islam atau masa dakwah itu tetap berlangsung, dan mungkin dan pasti kegiatan-kegiatan pendidikan atau pembelajaran itu tetap berlangsung ini ya. Untuk sumbernya pasti secara khusus sudah dipastikan melalui Quran dan Sunnah ini. Quran dan Sunnah yang dimana kan mungkin ya seperti tadi ulama itu merupakan pewaris Nabi, jadi memang sudah terbentuk majelis-majelis ulama gitu pada saat Rasulullah wafat itu. Mungkin ada satu hal lagi ya, selain pada masa dakwah Mekah itu, pada saat Madinah juga dibentuk juga di pelataran Masjid Nabawi itu, masjid di Madinah itu satu yang majelis keilmuan gitu ya, majelis keilmuan atau mungkin lebih dikenal disebut Institut Sufah gitu ya. Dimana kalau pernah juga saya mendapatkan informasi yang dimana kan Institut Sufah itu kan, kalau kita kenal institut gitu ya, institut yang sekarang berlaku gitu, itu pastikan kampus-kampus yang banyak prakteknya mungkin ya, kayak ITB atau IPB mungkin Bogor itu. Jadi suatu keilmuan yang mungkin lebih banyak ke prakteknya juga gitu ya. Dan mungkin untuk Institut Sufah pada zaman kenabian juga seperti itu gitu ya. Ketika mungkin di sana ada pendidikan, selain pendidikan keagamaan itu ada pendidikan ekonomi juga mungkin ya, untuk bagaimana cara-cara masyarakat di sana berdagang gitu, hal-hal apa kan banyak gitu ya, dari perdagangan saja kan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan kan, pasti itu membutuhkan informasi gitu ya, informasi yang pasti disampaikan gitu lewat situ. Dan itu kan walaupun pada saat zaman kenabian itu kan belum ada pendidikan militer, belum ada pendidikan militer seperti sekarang, tapi kan ketika beliau mengirimkan pasukan itu kan bisa memenangkan suatu peperangan gitu ya, yang otomatis kan eh, tentara-tentara pada tentara-tentara yang ikut berperang bersama Rasulullah itu pasti kan sudah terdidik gitu ya, sudah terdidik mengenai teknik berperangnya. Yang otomatis itu kan suatu pendidikan juga gitu ya, suatu pembinaan yang mungkin pada saat zaman kenabian secara langsung dari Rasulullah gitu. Mungkin seperti itu teh yang bisa. Iya, iya, berarti sebenarnya pendidikannya ya sama pendidikan, tapi yang membedakan tadi akidahnya gitu ya. Ya seperti itu. Dan mungkin ya untuk sarana juga berbeda mungkin ya. Tapi untuk polanya ya sama sih, untuk pendidikan itu kan ada yang mendidik dan ada yang terdidik gitu ya. Yang pasti bisa kita simpulkan bahwa tetap eh, pendidikan ya, pendidikan itu kita membutuhkan satu guru gitu ya. Kalau misal kita ambil relevansinya dengan sekarang, agak sulit gitu ya kalau misalkan kita ingin belajar itu, walaupun memang sekarang banyak media untuk otodidak, tapi kan itu disiapkan juga gitu ya, media otodidak itu disiapkan oleh pasti kan disiapkan oleh yang sudah ahlinya gitu ya, yang sudah ahli menyiapkan misalkan suatu platform buku dan lain sebagainya gitu. Jadi sama halnya ketika ya zaman kenabian juga seperti itu, untuk berlangsungnya proses pendidikan itu ya ada pendidik dan ada yang sedang dididik gitu. Jadi butuh pembimbing gitu istilahnya untuk melaksanakan pembinaan seperti itu. Oke. Gimana? Kata Norma sudah jelas? Oke. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 pas ya. Mungkin untuk pematerian hari ini kita cukup sekian. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa bersama-sama ya. Monggo Kang dipimpin doanya oleh Kang Irfan.
Jadi terima kasih banyaknya sebelumnya pada teman-teman dari teman gue.id ya. Jadi ini teh Noma, harapannya silaturahim kita nggak cukup sampai di sini gitu ya, bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin sebelum bacaan doa, mungkin, saya tutup dulu ya untuk pematerian sebelumnya ya. Mohon maaf apabila ada banyak-banyak kesalahan dan kekurangan yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin sebelum ditutup kita sama-sama merendahkan hati kita, merendahkan hati kita yang bahwasannya sudah sepantasnya gitu ya, kita sebagai manusia biasa yang lemah dan banyak kekurangan ini untuk selalu bergantung kepada Rabb semesta alam gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa afwa innal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kang atas doanya. Semoga kita semakin dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang sampai ke kita, baik itu ilmu dunia maupun ilmu untuk akhirat. Semoga kita semakin semakin haus akan ilmu dan jangan lupa jangan sampai sombong ya. Dan nah mungkin sebelum ditutup saya ingatkan kembali ya bagi peserta jangan lupa untuk mengisi feedback form ya, feedback form yang nanti akan linknya akan di-share di grup, oke? Ya jangan lupa dicek terus diklik nanti isi feedbacknya. Dan bagi peserta nih yang tadi ternyata kayaknya saya baru lihat ternyata ada yang japri ke saya, ada yang mau ditanyakan, tapi karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, nanti mungkin bisa di luar forum ini nanti bisa kirim pertanyaannya, nanti akan bisa dijawab secara online oleh Kang Irfan ya. Nah, terima kasih juga ya kepada para peserta, panitia juga dan pemateri. Insya Allah kita akan bisa bersilaturahmi kembali, oke? Nah, mungkin saya akan sedikit ngebahas tentang inti dari materi hari ini ya. Jadi inti materi hari ini adalah khusus untuk kita adalah umat Islam, di mana jangan lupa kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, berarti wakilnya Allah, di mana kita bisa memelihara ini benar-benar bisa ditegakkan dengan aturan Allah, sehingga kita sebagai manusia dengan segala potensi yang Allah udah berikan, keahlian-keahlian yang memang mungkin masih terpendam atau yang sudah terlihat, mudah-mudahan dengan potensi itu kita bisa mempergunakannya untuk mengajak orang-orang, baik diri maupun orang-orang sekitar untuk kembali ke Allah, untuk menuju nanti untuk bekal ke akhirat nanti. Paling itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya. Mohon maaf juga misalnya ada keterlambatan dan segala hal.
Yuk marilah kita beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.